Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim bagi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa jemaah sekalian, kita masih melanjutkan tentang bab salat dan masih di salat-salat sunnah. Dan malam ini insyaallah kita akan bahas biidznillah taala salat sunnatul fajr. Kemudian kita akan masuk di sholat sunnah rawatib. Dan insya Allah kalau masih ada waktu, maka kita akan masuk nanti di sholat-sholat tatawwu'. Sholat sunnatul fajr jemaah sekalian, banyak sekali orang di Indonesia yang salah faham. Fajr ini nama lainnya sholat subuh. Dan memang lebih tepat sebenarnya bukan sholat subuh dinamakan, lebih tepat sholat fajr. Artinya sholat yang dikerjakan di awal terbitnya fajar. Ada sholat sunnahnya, dikenal dengan sunnatul fajr. Yang saya katakan banyak orang keliru di Indonesia, mereka coba melakukan sholat sunnatul fajr ini sebelum azan subuh. Ini salah sekali. Karena tidak ada jemaah sekalian sholat yang dianjurkan sebelum azan subuh kecuali tahajud dan sholat witir saja. Kalau sholat sunnatul fajr itu memang dikerjakan antara azan dan iqamah sholat fajrnya atau sholat subuhnya. Sekali lagi perlu diperhatikan, ini adalah sholat fajr dikerjakan antara azan dan iqamah subuh. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau muakkadah, dan tingkatannya sama dengan sholat tahajud dan witir dari sisi fadilah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, karena ia merupakan permulaan sholat siang hari bagi seorang muslim. Karena begitu tiba terbitnya fajar, yang paling pertama dikerjakan adalah sholat ini, baru sholat fajrnya, sholat subuh. Kemudian baru setelah terbit matahari secara terang baru duha. Sedangkan sholat witir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu merupakan penutup sholat malam. Nabi SAW menguatkan perilaku atau fadilah daripada kedua sholat ini, terutama sunat fajr, dari tindakan beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memeliharanya dan tidak pernah meninggalkan sama sekali, baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Dan beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, rak'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama hadis, maksudnya pada hari kiamat yang mengerjakan 2 rakaat saja sunnatul fajr itu nanti akan mendapatkan lebih baik pahalanya di hari kiamat bagi dia daripada dia dapat dunia dan seluruh isinya. Ini 2 rakaat saja. Bagaimana kalau tiap hari kita lakukan? Maka kita akan mendapatkan, kalau 10 hari saja misalnya, berarti 10 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 hari, kalau 1 tahun 365 hari, maka 365 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau umur kita 60 tahun dan setiap hari kita kerjakan, berapa banyak 365 hari dikali 60 tahun? Itu berarti luar biasa gitu. Banyak sekali hal yang kita dapatkan pada hari kiamat dengan masalah-masalah seperti ini. Jemaah sekalian, seringkali saya tekankan dalam banyak pengajian kita, seseorang harus lebih jeli untuk memaksimalkan amal solehnya. Karena kita secara individu jemaah sekalian akan bertanggung jawab dan akan mendapatkan hasil daripada itu. Dan harus kita sendiri yang bergerak. Tidak akan pernah jemaah sekalian Quran yang kita pajang atau kita pasang atau ditaruh di meja atau di lemari, di rak buku, itu akan datang terbang terbuka sendiri depan kita dan bisa kita baca. Harus kita melangkah ke lemari itu, mengambil Qur'annya, membuka dan membaca, memprogramkan. Tidak bisa. Banyak orang di antara kita menghayal,
Seakan-akan Quran itu bisa terbang sendiri, terbuka sendiri, dia bisa baca setelah itu. Nggak bisa jemaah sekalian, harus kita yang berusaha. Sholat sunnatul fajr, sholat malam, tahajud, sholat witir, apa saja berzikir, zikir pagi sore yang dianjurkan, dan apa saja program-program ibadah-ibadah harus Anda programkan, tidak bisa tidak. Ada sebuah judul buku yang akan saya terbitkan, insya Allah tulisan saya judulnya begini: saudaraku, biarkanlah rakib yang mencatat amalmu dan bukan atid. Artinya apa? Saya ingin diberatkan jemaah sekalian, biarkan rakib alaihissalam, malaikat di sebelah kanan kita yang seharian sibuk nulisin amal kita, bukan atid. Karena atid alaihissalam hanya mencatat dosa-dosa, maka sibukkan rakib yang mencatat. Memang sudah ada programnya. Rakib akan mencatat dua hal, program rutin dan program yang lepas. Program rutin itu misalnya kayak tadi ini, bangun subuh, zikir bangun subuh, zikir bangun tidur, kemudian sholat sunnatul fajr, kemudian sholat fajrnya. Setelah sholat fajr, kemudian kita zikir pagi. Setelah itu terbit matahari, sholat duha, istirahat sebentar, masuk duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur. Istirahat sebentar, ada asar, qobliyah asar dengan asar, tidak ada ba'diyahnya. Tapi setelah asar ada zikir sore. Istirahat sebentar, maghrib, ada antara azan dan iqamah maghrib sholat sunnah, ada maghribnya, ada ba'diyah maghribnya. Istirahat sebentar kayak kita sekarang mungkin pengajian atau kegiatan lepas, dan isya, azan, sholat antara azan dengan iqamah isya, sholat ba'diyah isya. Setelah itu istirahat sebentar, tidur, bangun sholat tahajud lagi. Ini program rutinnya si rakib alaihissalam. Rakib catat nih, tinggal dicateng, orang ini sholat witir, orang ini sholat tahajud, orang ini sholat yang rutin. Ada program lepas, misal habis sholat duha sampai duhur, Anda bebas, boleh buat apa saja. Oh saya mau mengaji 1 juz, oh saya mau berbakti sama orang tua, oh saya mau apa saja, membantu seorang muslim. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu setiap kali jemaah sekalian habis selesai zikirnya pagi, habis sholat duhanya segala, beliau keluar, setiap ketemu orang di jalan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu orang salam, 30 pahala, 30 pahala, 30 pahala. Itu yang beliau lakukan. Jadi jemaah sekalian, kita sebenarnya bisa memaksimalkan itu. Dan ada juga sebuah rahasia yang saya beritahukan kepada Anda. Ini rahasia yang luar biasa dalam ibadah. Saya berikan judul begini sederhana: jadikanlah setiap detik Anda adalah emas. Setiap menitnya, tidak usah detik, per menitnya. Saya berikan istilah gini, 1 menit emas. Bagaimana 1 menit emas itu? Jemaah sekalian, dalam 1 menit Anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung 60 detik saja. Dalam 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali. 1 menit, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sederhana, 1 menit jemaah sekalian. Dengan 1 menit Anda bisa memberatkan timbangan Anda pada hari kiamat. Bukankah kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Dapat cintanya Allah, bukan cinta raja, bukan cinta manusia, cinta segala pencipta segala sesuatunya. Hanya dengan mengucapkan kata Nabi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba jemaah sekalian praktekkan 1 menit. Pakai stopwatch sekali lagi, Anda bisa minimal mengucapin itu 40 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 40 kali dalam 1 menit. Berarti Anda sudah beratkan timbangan Anda 40, ya, beban tambah berat timbangan hari kiamat, dan mengundang 40 cintanya Allah. 1 menit. 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa panen, ya, harta karunnya surga. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah sekali, itu adalah harta karunnya surga. Kalau Anda hitung 1 menit, Anda bisa ucapkan 30 sampai 40 kali jemaah sekalian 1 menit. 1 menit itu seperti Anda keluar dari masjid ini menuju ke motor Anda di luar atau kendaraan Anda. Anda sudah bisa ucapkan 30 sampai 40 kali untuk mendapatkan harta karunnya surga. 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Kata Nabi SAW, li'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih baik untuk saya daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangin nih, kalau 1 menit Anda bisa ucapin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu 40 kali juga jemaah sekalian. 30, enggak usah 40 kali, 10 kali. Tapi setiap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 10 kali lebih baik dari dunia. 1 menit aja. Dengan 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Baca salawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda kalau baca seperti ini dalam 1 menit bisa 100 kali, sama dengan astagfirullah tadi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apakah Anda tahu dengan memberikan salawat pada Nabi 1 kali Anda akan dapat 10 kali salam dari Allah? Apa salamnya Allah? Tambahan rahmat, diberkahi hidupnya, dimudahin rezekinya, dimudahin urusannya. Kata Nabi SAW, man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara. Siapa yang salam kepada saya 1 kali, Allah akan kasih balas 10 kali dari Allah, rahmat Allah kasih. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau kita baca dapat itu 10 kali. Kalau kita baca 100 jemaah sekalian, kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, itu kita dapat kalau dalam 1 menit 100 kali, berarti Anda punya 1000 kali rahmat dari Allah dalam 1 menit. Dalam 1 menit jemaah sekalian, Anda bisa memperpanjang umur Anda dan Anda bisa meluaskan rezeki Anda. Mau? Gampang. 1 menit silaturahim. Telepon kerabat, telepon orang tua, telepon paman, telepon tante, telepon ponakan. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Niat silaturahim 1 menit, pakai stopwatch, matikan setelah itu. Sudah dipanjangkan umur Anda. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa salahnya setiap pagi kalau mau bangun atau bangun tidur telepon orang tua, telepon saudara, telepon ponakan, anak, istri, siapa saja, silaturahim, gitu kan? Yang punya hubungan kerabat, 1 menit bisa dipanjangkan umur, bisa diluaskan rezeki. Ini luar biasa gitu. Ya, banyak sekali. Dan ini contoh-contoh saja. Berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan. Jemaah sekalian, demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu. Menit-menit ini luar biasa gitu. Anda dengan 1 menit juga jemaah sekalian, itu bisa membaca Qul Huwallahu Ahad, saya jamin Anda 10 kali. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10 kali. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam 1 hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. 1 menit. Apa itu 1 menit gitu? Mungkin bagi orang yang menunggu pertandingan bola, bagi orang yang nunggu main gaple sama temannya, mungkin 3 jam, 4 jam kosong, hilang saja begitu. Syekh bin Baz rahimahullah dinukil kepada kita, dan ini selalu orang-orang saleh itu kalau mereka sudah meninggal baru dinukil, baru kadang-kadang Allah bongkar gitu. Dinukil oleh banyak murid-muridnya jemaah sekalian, itu kalau beliau sedang bicara sama temannya di telepon atau sama kerabatnya, kalau dia lagi bicara dia bicara, kalau dia lagi berikan kesempatan lawan bicaranya untuk ngobrol, untuk ngomong, beliau berzikir. Durasi itu dipakai zikir. Antara suapan makan dengan dia ambil makanan lagi, zikir. Semua detiknya diisi dengan ibadah. Maka semua seharian itu Rakib yang catat alaihissalam, bukan atid. Karena kalau atid jadi masalah buat kita nanti ditimbang hari kiamat, dosa. Tapi kalau Rakib yang catat jemaah sekalian, ini pasti luar biasa. Dan itu bisa kita lakukan asal kita mau. Setiap kali kita sudah sibukkan diri dengan ibadah jemaah sekalian, maka kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di ibadah itu. Maksudnya begini, Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan jemaah sekalian, rahimakumullah, itu beliau bisa mengkhatam Quran sehari sekali. Utsman bin Affan, kalau beliau sholat tahajud malam, itu beliau baca dari habis Isya, subuh sudah khatam Quran. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa ya? Bisa, karena Allah berkahi. Karena beliau selalu baca Quran, maka Allah berkahi waktunya.
Jadi kita harus kerjakan dulu ibadah itu, baru Allah berkahi, Allah akan mudahkan. Anda mulai 2 rakaat sholat duha, nanti akan bertambah 4, nanti akan bertambah 8. Anda mulai 2 rakaat sholat tahajud, nanti akan bertambah jadi 4, bertambah jadi 8, jadi rutin, dan seterusnya. Allah akan berkahi waktu kita di situ. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian. Ini luar biasa. Banyak orang kalau ditanya mau surga iya, tapi tidur di malam hari. Azan subuh dikumandangkan, tidur di atas ranjangnya. Anda mau bedakan antara ranjang Anda dengan spray yang mungkin sudah sekian lama kita pakai dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan Anda tidur? Ini luar biasa. Ada orang yang tahu sunnatul fajr pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, nggak sholat, masuk masjid duduk, azan subuh ya sholat. Saya pernah temukan orang begitu, sholat subuh tapi nggak sholat sunnah. Kenapa? Lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Dan ini cuma 1,5 menit, 2 menit saja Anda kerjakan. Ini 2 menit. Kalau Anda sholatnya seperti sholat kita di Indonesia, itu 2 menit. Tapi kalau kita bicara tentang sholatnya ulama besar lain, mungkin bisa memakan 5 menit, 10 menit kan. Tapi kan ini kalau kita biasanya cepat sekali sholatnya. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Amal soleh tidak akan bisa terulang lagi. Kalau tadi pagi subuh Anda tidak sholat sunnatul fajr, maka Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki buku amal Anda. Gak bisa lagi kita kembali mengatakan, ya Allah kembaliin saya di tanggal sekian karena saya gak sholat sunnatul fajr. Gak bisa. Kalau dosa masih bisa diampunin, tapi kalau amal soleh nggak bisa, dan ini nanti yang menentukan derajat kita di surga. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini kesempatan emas, peluang emas bagi kita. Mumpung nafas masih ada, hidup, kita masih bisa hidup, maka perbanyak yang kita bisa panen di akhirat nanti. Jangan sia-siakan dengan urusan yang tidak perlu di dunia. Lalu dikatakan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih, la tada'u raka'atil fajr wa in taradatkumul khail. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan 2 rakaat sunnatul fajr sekalipun kalian sedang dikejar oleh kudanya musuh. Janganlah kalian tinggalkan sholat sunnatul fajr sekalipun kalian sedang dikejar dengan kudanya musuh. Tetap disuruh kerjakan. Makanya Nabi SAW, walaupun dia jemaah sekalian lagi musafir, tetap sholat sunnatul fajr. Tentu kalau kita bicara sunnatul fajr, kita juga akan bicara fajrnya, sholat subuhnya. Sholat subuhnya lebih luar biasa lagi, gitu kan? Karena Nabi SAW, siapa yang sholat fajr, sholat sunnatul fajr, apa maksudnya sholat fajr, sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan lindungan Allah sampai malam, dijamin. Fi zimmatillah, artinya di naungan Allah. Allah lindungi dari masalah, dari musibah, dari apa saja. Dan siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia akan dibawa lindungan Allah sampai subuh. Jadi dijaga itu, jangan sampai disia-siakan. Kalau bukan Anda, maka tidak ada orang lain yang bisa. Tidak mungkin ada orang yang bisa menarik tangan Anda. Saya cuma bisa berteriak-teriak di mic mengingatkan Anda, tapi kalau Anda tidak mau, tidak akan bisa. Dan ingat, buku amal Anda jemaah sekalian Anda sendiri yang isi, bukan saya. Kalau Anda tidak bergerak mengisinya, maka tidak akan pernah terisi dari amal soleh, dan Anda akan menyesal pada hari kiamat. Jangan sia-siakan. Kadang-kadang subhanallah Allah mengingatkan diri kita melalui lisan orang lain. Mungkin sekarang saya bicara mengingatkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala agar Anda mau bergerak untuk beribadah. Karena kalau tidak Anda rugi sendiri. Jangan terus-menerus lalai menyanyiakan waktu, perbanyak isi dengan ibadah. Kalau orang mengerjakan sholat sunnatul fajr, saya katakan tadi antara azan dan iqamah. Tapi ada hal yang penting di sini jemaah sekalian. Anda tidak boleh mengerjakan sunnatul fajr ini kalau sudah diiqamahkan sholat subuh, sholat fajr. Ingat, ini banyak sekali jemaah kita di Indonesia melanggar. Jadi sudah iqamah sholat, dan saya harapkan Anda jangan bilang qomat ya, bilang iqamah. Kalau sudah diiqamahkan sholat, tidak boleh sholat sunnah lagi jemaah sekalian. Kecuali dalam satu keadaan, memang Anda sudah di tahiyat terakhir, Anda merasa yakin bisa selesaikan tahiyatnya sebelum terakhir iqamah, Anda masih bisa sempat lari masuk ke saf, maka enggak masalah. Tapi kalau masih baru rakaat pertama, baru takbir, kemudian sudah iqamah, Anda harus berhenti. Karena kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib, enggak ada lagi. Saya pernah takut berakan, kalau Anda masih ingat dulu, setelah iqamah subuh jemaah sekalian, itu enggak boleh lagi sholat sunnah. Maka sholatnya hanya fajr saja, subuhnya saja. Baik, pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya mau sholat
Kan sayang tuh kehilangan fadilah, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada jalan keluarnya. Anda bisa kerjakan sholat sunnatul fajr itu setelah terbit matahari. Dari mana dalilnya? Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, "Man lam yusalli rak'atail fajr hatta tatlu asy-syams falyusallihima." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnatul fajr hingga terbit matahari, hendaklah ia mengerjakan setelah matahari itu terbit. Dan juga dalam riwayat yang lain dalam Bukhari, Nabi SAW pernah tertidur dalam satu perjalanan atau dalam satu peperangan. Dikatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka beliau bergeser sedikit dari tempat mereka, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sunnatul fajr setelah terbitnya matahari, lalu menyuruh Bilal untuk iqamah dan mendirikan sholat fajr setelah terbitnya matahari. Jadi 2 riwayat ini menjelaskan bolehnya mengerjakan sunnatul fajr sebelum sholat duha di waktu terbit matahari, agar tidak kehilangan fadilah daripada dunia dan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian tata cara pengerjaan sholat sunnatul fajr ini sekali lagi dikerjakan antara azan dan iqamah subuh, dan disunnahkan membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua membaca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ini juga disunnahkan Anda baca di 2 rakaat tahiyat masjid. Disunnahkan juga Anda membaca 2 surah ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dipartnerkan di belakang makam Ibrahim. Disunnahkan juga dibaca salat ba'diyah, ya, maghrib, disunnahkan membaca 2 surah ini. Kemudian dikatakan sesuai dengan dalil yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yaqra fi raka'atil fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca di dalam 2 rakaat sunnatul fajr setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, serta setelah Al-Fatihah rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan beliau membaca keduanya dengan suara yang pelan, artinya tidak mengeraskan suara, tapi sir, yang terdengar. Juga dianjurkan agar sholat sunnatul fajr ini diringankan sholatnya. Tapi kalau saya lihat sih sholat kita di Indonesia ini sudah super ringan, ya, luar biasa sholatnya. Allah ber selesai, gitu kan. Tadi saya baru sholat duhur di masjid. Sebelum sholat saya kebetulan tidak ada muadzinnya, saya azan. Kemudian ada orang masuk, dia sholat sebelah saya, sholat sunnah. Mungkin saya belum selesai baca Al-Fatihah, dia sudah rakaat kedua barangkali. Cepat sekali gitu. Saya sampai terganggu, di sebelah saya pas sholat. Allah ber. Ini baca apa ini? Gitu. Apa yang dibaca? Terus kemudian mau dapat kesehatan, kekuatan, rezeki segala dari Allah dengan cara begitu sholatnya. Gimana caranya? Coba kalau suruh dia menghadap ke bupati atau gubernur, masa dia gitu caranya? Ya kan? Ngawur, sembarangan gerakannya, bacaannya kacau balau, nggak bisa. Baca, kalaupun buru-buru, baca 1 kali saja memang, Subhana Rabbiyal Azim, tapi baca Subhana Rabbiyal Azim, baru angkat kepala, minimal itu. Kalau ada orang ruku, Subhana Rabbiyal Azimnya itu baca pada saat berdiri mau i'tidal. Sebelum Sami Allahu liman hamidah, Subhana Rabbiyal Azim di atas. Gimana caranya? Nggak ketemu gitu. Ya, jadi harus lebih dijaga masalahnya, apalagi memang pahalanya sangat besar. Sekali lagi, amal soleh yang Anda kerjakan dan Anda sia-siakan atau Anda kurangi kualitasnya, Anda akan menyesal sendiri karena tidak bisa diulangi. Nggak bisa diulangi. Jadi sekali saja itu. Sebagian ulama hadis mengatakan ini menandakan orang mukmin dituntut untuk selalu berkualitas. Karena pada saat dia lagi puasa, dia puasa betul-betul, dia puasa, dia jaga diri dari segala hal supaya maksimal pahalanya. Pada saat dia lagi sholat maksimal, dia lagi mengaji maksimal, dia lagi zikir maksimal, semua maksimal, gitu kan? Dia kerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba yang kalau dia buat satu perbuatan, dia menguasainya, dia profesional, maksimal dalam mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan. Ini sholat sunnatul fajr. Kemudian kita masuk dalam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan 12 rakaat sehari semalam.
12 rakaat sehari semalam. Tentu khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang 12. Tapi kalau digabungkan semua riwayat, maka yang paling benar adalah 12 rakaat. Saya sebutkan dulu untuk 10 rakaat atau riwayat yang menjelaskan 10 rakaat. Hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Rak'atain qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib fi baiti wa rak'atain ba'da al-isya'i fi baiti wa rak'atain qabla salati subuh." Aku telah menghafal ada 10 salat sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 2 rakaat sebelum duhur. Riwayat ini menjelaskan sebelum duhur hanya 2 rakaat. Nanti akan kita jelaskan sebenarnya riwayat yang lainnya 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, itu sudah 4. 2 rakaat sesudah maghrib, sudah 6. 2 rakaat sesudah isya, ini 8. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunnatul fajr tadi, maka 10 rakaat. Tentu sebelum kita menerapkan sebuah hukum jemaah sekalian, kita harus mengumpulkan semua dalil. Ini dalil menjelaskan 10 rakaat. Kita dengarkan yang lainnya. Hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 12 raka'ah fi kulli yawmin wa lailah, man hafidha 12 raka'ah fi kulli yawmin wa lailah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Lalu dirincikan ke 12 rakaat ini, 2 rakaat fajr tadi yang kita bahas sebelumnya, sunnatul fajr. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 6. Kalau riwayat pertama tadi 2 rakaat sebelum ini, 4 rakaat sebelum duhur. Tolong garis bawahi jemaah sekalian, sebelum duhur 4 rakaat. Jaga baik-baik, ini mendapatkan istana di surga. Bukan di dunia, bukan di Pondok Indah, bukan di mana-mana. Hanya dengan jaga 12 rakaat sehari semalam. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Berarti sudah 8 rakaat. 2 rakaat sudah maghrib, 10 rakaat, dan 2 rakaat sudah isya, berarti 12 rakaat. Ini namanya sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Ini sangat ditekankan karena memang 12 rakaat ini mendapatkan fadilah istana di surga. Ada juga riwayat lain jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW la yadau arba'an qabla duhur." Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Berarti riwayat ini menguatkan lagi yang 12 rakaat tadi. Kemudian ada juga hadis yang lain yang melengkapkan, ini sunnah rawatib ya, dikesampingkan sekarang. Ini sholat sunnah yang dianjurkan dapat istana di surga. Tapi sebagian ulama memasukkan atau menggabungkan ini dengan hadis yang lain, khusus sholat sunnah duhur. Tadi yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Ada hadis lain yang berbunyi begini dengan sanad yang hasan riwayat Imam Ahmad, "Man hafidha 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 raka'atin ba'dah, harramallahu alaihi nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur sunnah, menjaga ya rutinitasnya, dan mengerjakan 4 rakaat juga sesudah duhur, jadi 4 sebelum 4 sesudah, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti jemaah sekalian, kita bisa menggabungkan sunnatul fajr tadi sudah jelas, kita sholat sunnatul rawatib kita kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, tinggal tambah 2 rakaat lagi sudah duhur. Kita sudah mengerjakan 2 hadis sekaligus. 2 hadis sekaligus. Jadi kita bisa dapatkan fadilah ini. Juga saya ingin titik beratkan jemaah sekalian, sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan beberapa cara. Afdalnya 2 rakaat. Afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga kalau anda mau kerjakan 4 rakaat sekaligus. Seperti nanti kita bahas, ada sholat duha 4 rakaat. Ada juga sholat qobliyah duhur tadi 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Kan gitu. Nanti juga ada ba'diyah jum'ah, itu juga sama. Yang pernah kita bahas 4 rakaat juga setelah Jumat. Maka sholat tahajud 2 bisa juga 4
boleh dikerjakan 4 rakaat, tapi Anda tidak menggunakan tahiyat pertama. Rakaat pertama, kedua, ketiga berdiri langsung, dan rakaat keempat lah baru tahiyat. Jadi boleh, kalau Anda lihat kepepet waktunya, Anda kerjakan 4 rakaat saja, nggak masalah. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang tata cara sholat malamnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian begitu juga jemaah sekalian, sholat yang dikerjakan ulama masukkan sebelum asar, tapi tidak masuk dalam sunnah rawatib. Tapi ulama mengatakan ini masuk dalam bab sendiri lagi. Sholat sunnah umumnya diperintahkan, cuman dimasukkan oleh penulis Syekh Abu Bakar ini hafizahullah, dimasukkan dalam masalah bab sunnah rawatib, karena ditekankan untuk dikerjakan, yaitu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bunyinya rahimallahu imra'in shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi sudah asar nggak ada, karena memang dilarang kita sholat sunnah setelah asar, tapi sebelum asarnya ada sholat 4 rakaat. Dan bagi Anda pengurus masjid, tolong diperhatikan, saya selalu tekankan agar durasi sholat itu antara azan iqamah minimal 5 menit. Jangan terlalu pelit dengan waktu, jangan cuma 1 menit, 2 menit, atau kadang-kadang ada juga muadzin kita, kalau dia sudah sholat sunnah 2 rakaat, mana sholatnya buru-buru, dia tinggal balik ke belakang langsung iqamah, tidak memberikan kesempatan jemaah untuk sholat. Tidak bisa saudaraku, tidak bisa akhi dan ukhti. Kenapa? Karena kalau Anda sudah iqamah, kesian sih orang yang belum sholat, tidak mungkin bisa kembali sampai hari kiamat, tidak boleh kembali ke waktu itu lagi. Udah nggak bisa, kehilangan sudah dia. Rakib sudah nggak kecatat, karena udah lewat, nggak bisa dikerjain lagi gitu kan. Makanya harus hati-hati di sini, berikan waktu. Apalagi kalau Anda memang jadi muadzin, ada pengurus marbot masjid, kesempatan kalau masih ada jemaah yang sholat, biarin, Anda bisa gunakan untuk berdoa. Bukankah Nabi SAW mengatakan doa antara azan dan iqamah sangat jarang tertolak? Berdoalah, minta hajat kepada Allah SWT. Gunakan tadi 1 menit yang saya bilang, rebut beragam macam fadilah dengan 1 menit. Apa susahnya? Orang lagi sholat kita berzikir, kita ini, kita itu, beragam macam. Mungkin baca Quran. Kadang-kadang saya lihat durasi 1 menit jemaah sekalian. Kalau saya baca Quran, saya bisa dapat 1,5 lembar sampai 2 lembar bisa selesai dengan 1 menit itu. Asal Anda baca dengan benar gitu kan, insya Allah tidak ada masalah. Dengan dipercepat pun tidak masalah. Itu bisa kita maksimalin. Sekarang jemaah sekalian, kita akan masuk ke sholat sunnah tatawwu dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tatawwu dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tatawwu atau sholat sunnah tatawwu atau sholat sunnah mutlak. Jadi kalau Anda dengar tatawwu atau mutlak sama saja, maksudnya sholat sunnah tambahan. Sholat sunnah mutlak atau tatawwu ini terkandung suatu keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ma'adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdhala min rak'atain yusallihima wa innal birra la yudharra 'ala ra'sil 'abdi ma dama fi salatih. Allah tidak mengizinkan dengan mendengar dan menerima suatu ibadah dari seorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang akan dikerjakannya, dan sesungguhnya kebaikan akan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia dalam sholatnya. Kata ulama hadis, yang dimaksud adalah sholat-sholat sunnah tambahan. Juga sabda Nabi SAW pada saat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku akan bersama dengan Anda di surga. Kata Nabi SAW, kau punya hajat yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, saya hanya ingin bersama Anda di surga. Ditanya oleh Nabi 2 kali, sama jawabannya. 3 kali, sama jawabannya. Saya hanya ingin bersama Anda di surga. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, tolong saya agar bisa memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunnah tambahan. Hikmah daripada sholat sunnah tambahan atau mutlak ini, diantaranya adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumul qiyamah min a'malihim as-salah yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha fa in kanat tammah
kutibat lahu tamma wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fariidah min tatawwuhi thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Sesungguhnya amal awal manusia amal yang pertama manusia dihisab pada hari kiamat adalah salat, di mana Rabb Allah akan berfirman kepada para malaikatnya dan dia mengetahui segala sesuatu, lihatlah salat hambaku, apakah telah sempurna atau masih ada yang kurang. Jika sudah sempurna, niscaya dicatatkan baginya pahala yang sempurna, dan jika kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah. Jika pahalanya berkurang, jika pahala salat wajibnya berkurang, maka ditambahkan dari salat sunnah tersebut, dan Allah SWT berfirman, sempurnakanlah kekurangan salat wajib hambaku ini dengan salat-salat sunnah tambahannya, kemudian dilakukanlah hisab pada amal yang lainnya sesuai dengan keadaan itu. Waktu untuk mengerjakan salat mutlak, salat yang ditambahan, ya, selain yang kita sebutkan tadi, setelah terbit matahari hingga setelah terbit matahari sampai menjelang waktu duhur. Kemudian setelah duhur sampai tibanya waktu asar. Kemudian setelah maghrib sampai menjelang subuh. Ketiga waktu ini dikenal dengan waktu bolehnya orang mengerjakan sholat sunnah tambahan. Sholat sunnah tambahan ini boleh dikerjakan jemaah sekalian sambil berdiri atau duduk. Tetapi perlu Anda ketahui, nanti akan kita jelaskan atau kita langsung sebutkan sekarang hadisnya. Kalau Anda sholat sunnah mutlak ini sambil duduk, pahalanya hanya setengah orang yang berdiri. Saya tahu Anda semua bertanya, apa itu sholat sunnah mutlak? Habis ini ada jawabannya. Habis ini akan saya berikan rincian apa itu sholat sunnah mutlak, masuk apa saja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, sholatul rajuli qa'idan nisfus shalah. Kalau seseorang sholat sambil duduk walaupun tidak ada halangannya, maka dia akan mendapatkan setengah pahala sholat orang yang berdiri. Tapi boleh dikerjakan sambil duduk. Sekarang kita masuk ke inti bahasan sholat tatawu. Macam-macam sholat tatawu. Yang pertama jemaah sekalian adalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid ini masuk dalam sholat sunnah mutlak atau tatawu, tambahan. Karena kalau Anda dari masjid ini sholat sunnah, Anda ke masjid sebelah sana lagi masuk sholat sunnah lagi, mau sana lagi masjid sholat sunnah lagi, boleh, silahkan, tambahan, nggak ada masalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah dia tidak langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kata para ulama hadis, namanya tahiyat masjid, ya, penghormatan terhadap masjid. Tapi kalau seandainya Anda masuk ke masjid, seperti tadi misalnya antara azan dan iqamah maghrib Anda masuk, atau sebentar mungkin ada jemaah kita baru masuk mau sholat isya. Begitu dia masuk, dia mau sholat qobliyah, tapi dia juga belum sholat tahiyat masjid. Kalau masih ada waktu jemaah sekalian, durasinya masih ada, kayak tadi saya bilang misalnya 5 menit, Anda bisa kerjakan masing-masing 2 rakaat, bagus, itu lebih afdal. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Boleh menggabungkan sholat sunnah. Niatkan dalam hati, saya mau sholat qabliyah dengan saya mau sholat tahiyat masjid, boleh. Seperti boleh Anda menggabungkan puasa Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, dengan puasa 6 hari bulan Syawal, boleh. Yang tidak boleh digabung itu sunnah dengan wajib. Nggak boleh bayar utang Ramadan kemudian kita puasa dengan Senin, nggak bisa. Tapi kalau sunnah sama sunnah boleh, Senin dengan puasa 3 hari setiap bulan, ya, itu boleh dikerjakan kalau sunnah sama sunnah. Sebagaimana juga kalau wajib, nggak boleh menggabung antara sholat qobliyah duhur dengan sholat duhurnya, nggak bisa. Tapi kalau qobliyah duhur boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sholat mutlak adalah sholat duha. Sholat duha ini masuk dalam sholat mutlak.
Duha boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh dikerjakan 4 rakaat, dan riwayat yang terkuat menyampaikan sampai 8 rakaat. Kalau 2 rakaat adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik berkata radhiyallahu anhu, oh masuk waktu. Baik, kalau gitu kita lanjutin lagi insyaallah Senin akan datang. Sampai di sini salat duha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.